Kalau ditanya, apa kenangan yang paling kalian ingat sekarang? Apa jawaban kalian? Pertama kali naik sepeda? Kenangan sampai ke puncak gunung? Atau seru-seruan nonton konser bareng temen? Semua masih kebayang dan indah dikenang kan? Tapi coba sekarang bayangin, apa jadinya jika mulai detik ini, kalian nggak bisa punya ingatan baru? Gimana perasaan kalian? Kisah langka ini beneran pernah terjadi sama seseorang. Namanya Henry, seorang laki-laki yang hidup tahun 50-an. Waktu kecil, Henry jatuh dari sepeda dan bikin dia sering kejang-kejang sampai dewasa. Singkat cerita, kisahnya ditemuin sama dokter bedah ini, yang terkenal suka ngelakuin operasi yang beresiko. Si dokter berkesimpulan, kalau sumber masalah ada di bagian otak Henry yang ini. Ia pun ngoperasi dan buang bagian itu. Setelah selesai, semua kelihatan sukses. Tapi ternyata, bau rumah sakit dan silaunya lampu ruang operasi jadi memori terakhir yang Henry punya. Ya, operasi ini ternyata ngaruh ke bagian ingatan dia. Memorinya nggak hilang, dia tetap bisa ingat siapa dia, keluarga dan teman, sampai kenangan yang dia punya. Yang ngagetin, Henry nggak bisa bentuk memori baru. Ini terungkap waktu Henry berulang ngomong hal yang sama, lupa hari, sampai minta makan berkali-kali. Serangkaian tes dan penelitian pun dilakukan. Dan apa yang para saintis temukan kemudian mengubah banyak pemahaman kita tentang otak dan memori sampai hari ini. Sejak saat itu, puluhan tahun hidup Henry didedikasikan buat jadi subjek penelitian. Hasil-hasil temuannya jadi dasar pengetahuan studi tentang memori. Dari penelitian, kita jadi tahu kalau setiap bagian otak ada fungsinya. Ngebantah perkiraan orang zaman dulu yang ngira ingatan itu dibikin di semua bagian otak. Kita juga tahu kalau ada bagian yang memproses ingatan jangka pendek dan jangka panjang. Dengan pengetahuan ini, saintis bisa ngulik tentang neuron di otak dan gimana cara kita memperkuat, dalam tanda kutip, otot-otot memori. Bahkan sampai yang paling ekstrim, ada studi yang lagi neliti tentang ngembaliin memori yang hilang dan kemungkinan diterapi di manusia. Di usianya yang 82 tahun, Henry menghela nafas terakhirnya. 50 tahun hidup ia jalani tanpa menciptakan memori. Otaknya sempat disimpan di laboratorium sebelum akhirnya dimodelkan jadi bentuk digital, yang bisa dipelajari ilmuwan dari seluruh dunia. Gimana pun, kisahnya telah dan akan terus diteliti, demi majuin ilmu tentang benda paling misterius di alam semesta, bahkan setelah ia meninggal. Orang yang gak bisa mengingat, justru akan terus diingat oleh banyak orang. Dan seperti biasa, terima kasih.